Konflik antara Hamas dan Israel masih terus membara. Korban jiwa sudah tembus lebih dari 4.000 jiwa. Dengan korban yang terus berjatuhan dan banyaknya warga sipil di kedua belah pihak yang terdampak atas konflik ini, mungkinkah ada jalan damai? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama warga negara Indonesia di Tel Aviv, Aryo Brahmantio. Selamat sore, Mas Aryo. Selamat sore, Mbak Nabila. Mas Aryo, gimana kondisi di Tel Aviv saat ini, Mas? Terakhir, untuk klarifikasi, saya kini berada di Indonesia. Saya telah meninggalkan Tel Aviv sejak tanggal 13 Oktober mengikuti evakuasi dengan pihak KBRI aman. Dan alhamdulillah kami telah tiba di Indonesia pada tanggal 15 Oktober. Tapi mengingat situasi yang terjadi di Tel Aviv terakhir saya tinggalkan adalah yang bisa saya ingat waktu itu, lalu situasinya masih cukup tegang, masih ada bayang-bayang serangan roket dari arah Gaza. Itu masih merupakan sesuatu yang selalu membayang-bayangi setiap hari. Dan beberapa hari sebelumnya terdapat laporan bahwa sebuah roket yang tembakan dari Gaza telah jatuh di area Bandara Ben Gurion. Dan yang saya amati pada saat itu lalu lintas tidak seramai biasanya. Lebih sedikit pejalan kaki, terdapat tempat-tempat umum yang ditutup, patroli polisi, dan aparat keamanan juga lebih sering ditemui. Kegiatan belajar mengajar di kampus masih dilakukan, yang dilakukan secara offline di cancel dan dilakukan secara online. Dan pada saat di sana saya juga menyaksikan banyak poster-poster untuk sukarelawan dan menggalang donasi di tempat-tempat umum. Koran-koran disebarkan secara gratis di tempat umum agar masyarakat itu selalu mengikuti perkembangan situasi terkini. Begitu. Berarti kalau selama Anda di sana, jika Anda melihat kondisi di Gaza saat ini gitu ya, Mas Aryo, Anda bisa membandingkan bagaimana situasi di Israel saat itu dan kondisi Gaza seperti apa perbandingannya? Apakah sama-sama benar-benar hancurnya porak-porandanya? Oh, jauh berbeda. Saya bisa katakan jauh berbeda. Apa yang terjadi di Gaza dan apa yang terjadi di Tel Aviv itu sungguh berbeda. Karena di Gaza itu adalah mereka menjadi target serangan pembalasan oleh Israel. Jadi mereka itu jauh lebih, skala kehancuran dan kematiannya jauh lebih massal daripada yang terjadi di Tel Aviv. Dan yang perlu diketahui bahwa di Gaza tidak ada sistem pertahanan udara bagaikan Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Sedangkan di Tel Aviv kami berada di bawah perlindungan sistem udara Iron Dome yang dimana mereka akan mencegat roket-roket yang datang dari Gaza. Tapi meskipun demikian, keamanannya tidak dapat 100% terjamin karena memang terbukti ada beberapa roket yang berhasil lolos sistem pertahanan udara ini dan jatuh di sejumlah tempat di Tel Aviv. Baik, berarti selama adanya perang ini masih berlangsung, seluruh WNI itu dievakuasi dipulangin ke Indonesia atau gimana, Mas Aryo? Sebenarnya masih banyak WNI yang berada di wilayah Israel dan kami ada sejumlah dari kami memilih untuk evakuasi karena memang daerah tempat kami itu di Tel Aviv merupakan tempat yang paling terdampak. Hampir setiap harinya itu kami mendengar suara siren dan dentuman roket-roket yang datang dari Gaza. Dan oleh sebab itu sejumlah dari kami memutuskan untuk mengevakuasi diri. Tapi terdapat pula WNI yang memilih untuk menetap karena wilayah mereka berada di wilayah yang tidak begitu terdampak. Dan mereka terdapat pula pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti faktor keluarga dan faktor pekerjaan, yang sebagian dari mereka memiliki suami atau keluarga yang berasal dari Israel, dan ada beberapa mereka yang memilih untuk tidak pulang karena ada faktor mereka pekerjaan dan menempuh pendidikan, begitu. Tapi pas kemarin Mas Aryo dievakuasi ada kendala nggak? Apa sempat mengalami blokade begitu, maksudnya tidak bisa kemana-mana gitu, sempat ditahan dulu gitu, atau evakuasinya seperti apa? Pada awal mulanya evakuasi kami berjalan cukup lancar. Kami dijemput oleh kendaraan yang diutus oleh KBRI Aman. Pemandu kami merupakan seorang warga negara Yordania, keturunan Palestina yang memiliki keluarga di Yerusalem. Dan pada awal mulanya kami cukup aman. 30 menit menjelang mendekati perbatasan, mobil kami sempat dihentikan oleh pihak aparat keamanan Israel. Kami diminta untuk
menurunkan semua barang-barang kami, dan mereka membawa anjing untuk mengendus untuk barang-barang, untuk mencari barang-barang selundupan, karena mereka menyadari bahwa kami bukanlah orang yang biasa lewat situ, dan kami tergolong orang asing dengan paspor Indonesia, dan mereka sempat melakukan pengecekan. Setelah itu kami dibawa, kami kembali lolos, diizinkan tetap berlanjut. Sesampainya di perbatasan cukup ramai, banyak warga negara asing yang juga ingin mengevakuasi diri dari Israel. Mereka berusaha meninggalkan Israel karena ada ekspektasi eskalasi. Jadi di perbatasannya cukup ramai daripada biasanya. Dan lebih ketat ya penjagaannya gitu ya. Iya. Baik, tapi untungnya sekarang udah ada di Indonesia gitu ya, Mas ya, udah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Baik, kita tentunya berharap para warga negara Indonesia yang masih di sana, di Israel ataupun di Gaza tetap selamat begitu ya, dan nantinya hingga kembali ke Indonesia. Baik, terima kasih Mas Aryo Brahmantio, WNI yang sempat tinggal di Tel Aviv dan kini sudah berada di Indonesia. Terima kasih telah bergabung di Sindo Sore, salam sehat selalu. Terima kasih.